Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi asuhan keperawatan komunitas pada kesehatan wanita dengan penyakit fibroadenoma mamae atau bisa disebut dengan PAM yang akan dibacakan oleh kelompok 10 yang beranggotakan Siti Marliana Aulia dan Sopanot Eko. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita akan membahas skenario kasus, yaitu PT Sanwo Park Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang komponen elektronik dan otomotif yang berlokasi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di perusahaan ini ada sekitar 500 pekerja wanita dengan rentang usia 20 hingga 30 ribu tahun. Sebagian besar dari mereka berpendidikan SMA atau sederajat dan memiliki jam kerja yang cukup panjang, yaitu mulai pukul 7 pagi sampai 5 sore untuk setiap harinya. Karena aktivitas kerja yang padat, lingkungan pabrik yang bising, dan waktu istirahat yang terbatas, banyak pekerja yang kurang memperhatikan pola makan serta kesehatan diri mereka sendiri. Nah, dalam kegiatan screening kesehatan internal perusahaan, ditemukan bahwa sekitar 30 pekerja wanita atau sekitar 6% dari seluruh jumlah pekerja wanita mengalami benjolan pada payudara yang kemudian didiagnosis sebagai fibroadenoma mamae atau sering disebut dengan PAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pekerja terhadap deteksi dini PAM masih sangat rendah. Sebagian besar dari mereka belum pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan juga enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Beberapa faktor yang memperburuk situasi ini yaitu rasa takut kehilangan upah, rasa malu, dan enggan dan beranggapan bahwa benjolan di payudara bukan hal yang berbahaya. Selain itu, fasilitas kesehatan di tempat kerja juga masih sangat terbatas, hanya ada ruang P3K kecil dan satu tenaga paramedis yang datang beberapa kali dalam seminggu. Dari sisi gaya hidup, banyak pekerja yang memiliki pola makan yang tinggi lemak, kebiasaan minum kopi yang manis, serta kurang beraktivitas fisik. Ditambah lagi, sebagian pekerja tinggal di lingkungan yang padat penduduk dan terpapar asap rokok yang tentu saja bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa komunitas pekerja wanita di PT tersebut sedang menghadapi masalah kesehatan komunitas yang kompleks dan faktor-faktor yang meliputi pola hidup yang tidak sehat, minimnya fasilitas kesehatan di tempat kerja, dan kurangnya kesadaran terhadap deteksi dini penyakit fibroadenoma mamae atau FAM. Yang selanjutnya ada masalah utama kesehatan FAM. Yang pertama itu ada rendahnya pengetahuan pekerja wanita tentang deteksi dini FAM, yang sebagian pekerja belum tahu apa itu PAM, bagaimana gejalanya, dan mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Akibatnya, banyak kasus baru diketahui setelah benjolan cukup besar atau sudah ditimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kedua, pekerja belum terbiasa melakukan pemeriksaan sadari secara rutin. Padahal sadari ini sangat penting terhadap langkah awal mendeteksi adanya perubahan pada payudara. Dan kurangnya kebiasaan ini bisa disebabkan oleh rasa malas, lupa, atau belum paham pentingnya pemeriksaan mandiri. Yang ketiga, ada faktor fisiologis dan ekonomi. Banyak pekerja yang merasa malu membicarakan masalah payudara karena dianggap tabu atau takut kehilangan penghasilan jika harus izin untuk berobat. Nah, ini juga membuat mereka menunda pemeriksaan bahkan ketika gejala sudah dirasakan. Untuk yang keempat, yaitu ada pola hidup tidak sehat. Pekerja cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, minuman manis seperti kopi atau teh, dan serta kurangnya olahraga. Ditambah lagi dengan jam kerja yang panjang dan waktu istirahat yang terbatas. Kebiasaan ini membuat kondisi tubuh lebih rentan terhadap gangguan hormonal termasuk PAM sendiri. Untuk yang kelima, itu ada keterbatasan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Saat ini perusahaan hanya memiliki ruang P3K kecil dan satu tenaga paramedis yang datang beberapa kali dalam seminggu. Belum ada program edukasi rutin atau pemeriksaan kesehatan khusus bagi pekerja wanita. Akibatnya upaya pencegahan dan deteksi dini belum bisa berjalan optimal. Untuk selanjutnya ada dukungan lingkungan. Itu rendahnya dukungan dari lingkungan dan kebijakan kesehatan kerja.
belum ada peraturan atau kebijakan perusahaan secara khusus untuk mendukung pemeriksaan kesehatan wanita, serta belum ada waktu khusus yang disediakan untuk pemeriksaan sadari atau konsultasi kesehatan. Dan kondisi ini juga membuat pekerja sulit untuk mengakses layanan kesehatan tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Nah, dari masalah tersebut, maka perlu adanya edukasi yang berkelanjutan, dukungan perusahaan, dan kebiasaan hidup sehat untuk mengurangi resiko tersebut. Selanjutnya ada pengkajian inti komunitas. Yang pertama itu ada riwayat. Dari hasil pengkajian, diketahui bahwa di perusahaan ini belum pernah ada program kesehatan reproduksi atau deteksi dini PAM di lingkungan kerja. Hasil screening juga menunjukkan bahwa 500 pekerja wanita, sekitar 30 orang atau 6%, mengalami benjolan pada payudara yang didiagnosis sebagai fibroadenoma mamae. Mayoritas pekerja berusia antara 20 sampai 35 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA atau sederajat, serta jam kerja yang panjang yaitu mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Sebagian besar dari mereka juga belum pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan masih enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Alasan utamanya adalah karena merasa malu, takut kehilangan upah, dan menganggap benjolan di payudara bukan masalah serius. Selain itu, tidak ada pemeriksaan kesehatan rutin khusus wanita, hanya screening umum yang dilakukan setahun sekali. Hingga saat ini, belum ada kerjasama antara pihak pabrik dengan perusahaan setempat untuk melakukan penyuluhan atau deteksi dini. Yang kedua ada status kesehatan komunitas, yaitu dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa tingkat pengetahuan pekerja tentang PAM dan sadari masih rendah. Fasilitas kesehatan kerja juga masih sangat terbatas, hanya ada ruang P3K kecil dan satu tenaga paramedis yang datang beberapa kali dalam seminggu. Selain itu, pola hidup pekerja juga belum sehat. Banyak yang sering mengkonsumsi gorengan, kopi manis, dan makanan tinggi lemak, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik atau waktu istirahat yang sangat minim. Jam kerja yang panjang membuat kesadaran menjaga kesehatan diri menjadi menurun. Media edukasi seperti poster, leaflet, atau penyuluhan terkait PAM juga tidak tersedia di area kerja. Lingkungan tempat tinggal para pekerja juga padat penduduk, ventilasi rumah kurang baik, dan sebagian terpapar asap rokok dari anggota keluarganya. Terakhir, dukungan sosial terhadap kesehatan wanita juga masih rendah, baik dari pihak perusahaan maupun rekan kerja. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa masalah utama bukan hanya fisik, tapi juga menyangkut perilaku lingkungan dan dukungan sistem kesehatan. Yang selanjutnya, kita akan membahas pengkajian 8 subsistem. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan pekerja para pekerja wanita di wilayah industri Padalarang Bandung Barat ini memang terkenal cukup padat dan bising. Pabriknya terletak di area industri tertutup dengan ventilasi alami yang minim dan sirkulasi udara yang baik. Sebagian besar pekerja menghabiskan waktu di ruangan tertutup selama berjam-jam dari pagi hingga sore hari. Kondisi ini menyebabkan suhu ruangan menjadi panas dan sirkulasi udara tidak optimal. Selain itu, di sekitar lingkungan tempat tinggal pekerja juga banyak rumah yang berdekatan satu sama lain. Ventilasinya juga kurang, bahkan beberapa di antaranya terpapar asap rokok dari anggota keluarganya. Jadi bisa dibayangkan kan teman-teman bahwa paparan asap rokok tersebut, udara yang pengap, dan kurangnya ventilasi semuanya dapat mempengaruhi kualitas udara yang dihirup setiap hari. Dan kalau kondisi lingkungan seperti ini terus dibiarkan, tentu akan berdampak pada kesehatan fisik, terutama pada sistem pernapasan dan daya tahan tubuh yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kesehatan payudara. Dan dari subsistem lingkungan ini bisa disimpulkan bahwa kualitas udara, kebersihan, dan kenyamanan tempat kerja serta tempat tinggal masih kurang baik dan perlu diperbaiki untuk mendukung kesehatan komunitas para pekerja di PT tersebut. Dan selanjutnya ada pelayanan kesehatan sosial. Dari hasil pengkajian diketahui bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia di pabrik hanya berupa ruang P3K sederhana. Ruangan ini digunakan untuk pertolongan pertama pada kasus ringan dan hanya diawasi oleh tenaga paramedis yang datang beberapa kali dalam seminggu. Belum pernah ada penyuluhan tentang PAM dan pemeriksaan sadari yang dilakukan secara teratur di lingkungan kerja.
Jadi jika ada keluhan, pekerja biasanya hanya datang untuk pemeriksaan ringan, bukan pemeriksaan khusus untuk kesehatan wanita. Sebagian pekerja juga memang memiliki BPJS Kesehatan, tapi sayangnya jarang digunakan karena mereka takut kehilangan jam kerjanya dan upah jika izin untuk berobat. Selain itu, belum ada kerjasama resmi antara perusahaan dengan puskesmas setempat atau dinas kesehatan, sehingga kegiatan pemeriksaan kesehatan reproduksi wanita belum berjalan sama sekali. Dan dari sisi sosial, dukungan terhadap kesejahteraan pekerja juga masih terbatas, artinya program kesehatan yang menyentuh aspek psikologis, reproduksi, dan kesehatan emosional masih sangat minim. Jadi secara umum, bisa disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan dan sosial di tempat kerja tersebut masih belum optimal dan perlu diperkuat dengan edukasi serta kolaborasi lintas sektor. Yang selanjutnya ada ekonomi. Rata-rata penghasilan pekerja di PT tersebut itu berkisar antara 2-3 juta rupiah per bulan. Sebagian besar penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga seperti biaya makan, biaya anak, dan transportasi. Jadi untuk urusan kesehatan seringkali dianggap bukan prioritas utama. Beberapa pekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga sehingga jika mereka harus berobat dan tidak masuk kerja, otomatis penghasilan keluarga akan berkurang. Hal ini menyebabkan banyak pekerja yang memilih menunda pemeriksaan kesehatan bahkan ketika sudah muncul gejala seperti benjolan pada payudara. Selain itu, biaya pemeriksaan dan pengobatan dianggap cukup mahal, apalagi jika dilakukan di luar jaminan BPJS. Kondisi ekonomi seperti ini membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Dan dari sini juga dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi turut memperburuk kesadaran perilaku deteksi dini PAM. Yang selanjutnya ada transportasi dan keamanan. Secara umum, akses menuju pabrik tergolong mudah karena lokasinya bisa dijangkau menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Jalan menuju area pabrik juga cukup baik dan beraspal, serta tersedia area parkir dan pos keamanan di pintu masuk utama. Dari segi keamanan kerja, tidak banyak yang dilaporkan kasus kecelakaan. Tetapi sebagian pekerja sering mengalami kelelahan karena jam kerja yang panjang dan waktu istirahat yang terbatas. Untuk keamanan lingkungan di sekitar pabrik secara umum terkendali dengan cukup baik karena ada dukungan dari petugas keamanan perusahaan yang berjaga selama jam operasional. Jadi bisa disimpulkan untuk aspek transportasi dan keamanan kondisi sudah cukup baik. Tapi, dari sisi kesehatan kerja, jam kerja yang panjang, dan kelelahan fisik masih menjadi masalah penting yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya ada politik dan pemerintahan. Wilayah kerja perusahaan ini termasuk dalam administrasi desa setempat. Hingga saat ini, belum ada kebijakan khusus dari pihak perusahaan maupun desa yang secara langsung mengatur atau mendukung program kesehatan kerja dan reproduksi wanita. Belum ada juga kerjasama formal antara pabrik, puskesmas, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala. Biasanya, kegiatan seperti penyuluhan hanya dilakukan jika ada kunjungan dari pihak luar, bukan program rutin dari perusahaan dan puskesmas setempat. Selain itu, belum terdapat program Corporate Social Responsibility atau kegiatan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang berfokus pada peningkatan kesehatan karyawan. Jadi dari sisi politik dan pemerintahan ini bisa disimpulkan bahwa dukungan kebijakan terhadap kesehatan pekerja wanita masih sangat minim. Yang selanjutnya ada komunikasi. Secara umum, komunikasi antar pekerja di perusahaan ini berjalan cukup baik. Mereka saling berinteraksi setiap hari, baik saat bekerja maupun saat istirahat. Tapi sayangnya, isu tentang kesehatan jarang sekali menjadi topik pembicaraan. Biasanya, mereka lebih banyak mengobrol soal pekerjaan, keluarga, atau hal-hal ringan lainnya. Informasi tentang kesehatan pun lebih banyak didapatkan dari media sosial pribadi, bukan dari sumber resmi seperti puskesmas atau tenaga kesehatan. Di area kerja, belum tersedia papan informasi, leaflet, atau poster edukatif yang membahas tentang kesehatan wanita, terutama mengenai PAM atau melakukan sadari. Selain itu, sebagian pekerja juga masih kurang aktif bertanya atau mencari tahu tentang kesehatan reproduksi.
Mereka merasa topik ini tabu, bahkan ada yang malu untuk membicarakan di depan umum. Dapat disimpulkan, meskipun komunikasi antar pekerja berjalan dengan baik, tetapi komunikasi kesehatan belum terbangun dengan efektif. Yang selanjutnya ada pendidikan. Sebagian besar pekerja di PT tersebut berpendidikan SMA atau sederajat. Artinya, mereka memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan, tapi masih terbatas dalam hal kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit seperti fibroadenoma mamae. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang pengetahuan fibroadenoma mamae dan sadari masih sangat rendah, sehingga sebagian besar pekerja bahkan belum tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri dengan benar. Selama ini, belum pernah diadakan penyuluhan atau pelatihan tentang kesehatan reproduksi wanita di lingkungan kerja, padahal kegiatan seperti ini bisa sangat membantu meningkatkan kesadaran deteksi dini. Selain itu juga, pekerja umumnya belum mampu mengenali tanda-tanda awal gangguan payudara seperti benjolan kecil atau perubahan bentuk, dan hal ini menyebabkan mereka sering terlambat dalam mencari pertolongan medis. Dan kurangnya materi edukatif dan pendampingan dari tenaga kesehatan juga menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran akan pencegahan fibroadenoma mamae tersebut. Jadi dari aspek pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya edukasi dan pelatihan rutin membuat pekerja wanita belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi kesehatan reproduksi mereka sendiri. Yang selanjutnya ada rekreasi. Berdasarkan hasil pengkajian diketahui bahwa para pekerja memiliki jam kerja yang cukup panjang, yaitu mulai pukul 7 pagi sehingga pukul 5 sore, dengan waktu istirahat yang terbatas. Kondisi ini membuat kesempatan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas rekreasi hampir tidak ada, terutama selama hari kerja. Biasanya, aktivitas rekreasi baru dilakukan saat libur atau acara tahunan perusahaan, misalnya pada kegiatan gathering atau jalan-jalan bersama. Dan seperti ini sifatnya tidak rutin dan hanya sesekali saja. Di area publik tersendiri juga tidak tersedia fasilitas olahraga maupun area santai yang bisa digunakan untuk melepas penat, seperti taman kecil, ruang istirahat terbuka, atau fasilitas kebugaran ringan. Akibat dari kurangnya aktivitas rekreasi ini, pekerja cenderung cepat lelah, mudah stres, dan kurang bergerak secara fisik. Hal ini tentu dapat berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk juga pada keseimbangan hormon dan daya tahan tubuh, yaitu dua faktor yang mempunyai ikatan erat dengan kesehatan payudara dan risiko fibroadenoma mamae. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dari aspek rekreasi ini, pekerja perusahaan masih memiliki tingkat efektivitas fisik yang rendah dan minim fasilitas pendukung untuk menjaga kesehatan mental maupun fisik. Selanjutnya ada pengkajian persepsi. Yang pertama itu ada persepsi dari pekerjanya, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa banyak pekerja wanita yang menganggap benjolan pada payudara bukan masalah yang serius. Mereka seringkali malu untuk membicarakannya, bahkan dengan teman sendiri karena menganggap topik tentang payudara adalah hal yang tabu. Selain itu, sebagian pekerja juga takut kehilangan upah jika harus izin berobat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Akibatnya, mereka baru datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisi sudah parah atau terasa nyeri. Jadi bisa dibilang bahwa dari sisi persepsi si pekerja wanitanya itu, budaya malu dan rasa takut ekonomi menjadi penghambat utama dalam deteksi dini fibroadenoma mamae tersebut. Untuk selanjutnya ada persepsi dari pengkaji atau perawatnya sendiri, yaitu perawat melihat bahwa rendahnya pengetahuan pekerja tentang fibroadenoma mamae ini ditambah dengan budaya malu dan minimnya dukungan dari perusahaan menjadi hambatan besar dalam upaya pencegahan deteksi dini. Karena itu, perawat menilai perlu adanya penyuluhan rutin di tempat kerja supaya pekerja bisa mendapatkan informasi yang benar dan mudah dipahami tentang fibroadenoma mamae tersebut dan sadari. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari secara berkala yang bisa dipandu langsung oleh tenaga kesehatan, dan perawat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak puskesmas, perusahaan, dan tenaga kesehatan kerja supaya program promosi kesehatan ini bisa berjalan berkelanjutan dan terpantau dengan baik. Jadi
Dari sudut pandang perawat ini, solusi utama untuk mengatasi masalahnya adalah dengan pendidikan kesehatan yang terus-menerus dan dukungan kebijakan dari perusahaan. Dan dari hasil pengkajian persepsi ini bisa disimpulkan bahwa persepsi yang salah, rasa malu, dan kurangnya dukungan sistem menjadi akar masalah dari rendahnya kesadaran deteksi dini fibroadenoma mamae tersebut. Selanjutnya ada analisa data dari defisit kesehatan komunitas. Yang pertama itu ada studi dokumen. Berdasarkan hasil screening kesehatan internal perusahaan, ditemukan bahwa sebanyak 30 dari 500 pekerja wanita berusia 20 hingga 35 tahun mengalami benjolan pada payudara yang didiagnosis sebagai fibroadenoma mamae. Jumlah ini menunjukkan sekitar 6% dari total populasi pekerja wanita, yang berarti angka kasusnya cukup tinggi untuk ukuran lingkungan kerja. Dari dokumen perusahaan juga diketahui bahwa fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Hanya tersedia satu ruang P3K dan satu tenaga paramedis yang datang beberapa kali dalam seminggu. Selain itu, belum ada program kesehatan reproduksi atau deteksi dini fibroadenoma mamae seperti penyuluhan, pemeriksaan sadari, atau pemeriksaan klinis rutin. Catatan kunjungan medis juga menunjukkan bahwa pekerja baru pergi ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan berat, bukan untuk pemeriksaan pencegahan. Dan yang paling penting, tidak ada kerjasama rutin antara perusahaan dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat, sehingga kegiatan promotif dan preventif belum berjalan secara optimal. Yang selanjutnya ada hasil wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara dan observasi langsung dari lapangan ditemukan beberapa fakta menarik sekaligus mengkhawatirkan. Yang pertama itu, sebagian besar pekerja wanita tidak mengetahui cara melakukan sadari dan belum memahami pentingnya deteksi dini terhadap benjolan payudara. Mereka juga merasa malu atau takut kehilangan upah jika harus izin untuk berobat, sehingga sering menunda pemeriksaan meskipun sudah ada keluhan. Dari segi gaya hidup, banyak pekerja memiliki pola makan tidak sehat, seperti sering mengonsumsi gorengan dan kopi manis setiap hari, jarang berolahraga, dan memiliki waktu istirahat yang minim. Kondisi lingkungan kerja juga cukup padat dan bising, dengan ventilasi yang kurang baik. Sementara itu, sebagian pekerja tinggal di lingkungan padat penduduk dan terpapar asap rokok yang dapat memperburuk kesehatan mereka. Hasil wawancara dengan pihak HRD menunjukkan bahwa belum pernah ada kegiatan penyuluhan khusus mengenai kesehatan reproduksi di wanita di perusahaan ini. Dan dari hasil observasi langsung, tidak ditemukan adanya media edukasi seperti poster, banner, atau leaflet tentang fibroadenoma mamae maupun sadari di area kerja. Hal ini menunjukkan bahwa promosi kesehatan di lingkungan kerja masih sangat minim dan belum terstruktur. Dari hasil studi dokumen, wawancara, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa masalah utama di komunitas pekerja wanita di PT tersebut adalah rendahnya pengetahuan, minimnya fasilitas, dan belum adanya sistem deteksi dini fibroadenoma mamae. Yang selanjutnya ada data angket dari defisit kesehatan komunitas. Jadi, dari hasil penyebaran angket pada para pekerja wanita di PT tersebut diperoleh hasil yang cukup mengkhawatirkan. Ternyata sebanyak 70% responden tidak tahu apa itu fibroadenoma mamae. Mereka bahkan menganggap benjolan payudara tersebut bukan masalah serius dan berpikir bahwa benjolan tersebut ini bisa hilang sendiri tanpa perlu diperiksa ke tenaga kesehatan. Sementara itu, hanya 20% responden yang pernah mendapatkan informasi tentang sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Artinya, akses terhadap edukasi kesehatan reproduksi masih sangat rendah, baik dari pihak perusahaan maupun fasilitas kesehatan setempat. Dan kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan literasi kesehatan supaya pekerja tidak hanya tahu apa itu fibroadenoma mamae, tapi juga paham cara mencegah dan berani memeriksakan diri lebih awal. Jadi bisa disimpulkan angka 70% ketidaktahuan tentang fibroadenoma mamae dan hanya 20% yang tahu tentang sadari menunjukkan bahwa edukasi kesehatan masih minim dan belum menjangkau ke semua kalangan pekerja. Dan selanjutnya ada analisa data manajemen kesehatan tidak efektif. Berdasarkan hasil pengkajian dan wawancara ditemukan beberapa gejala dan tanda mayor yang menunjukkan bahwa sistem manajemen kesehatan di lingkungan kerja masih belum berjalan secara optimal. Yang pertama, kurangnya kompleksitas sistem pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan di PT tersebut masih sangat terbatas. Di sana hanya tersedia
1 ruangan P3K sederhana dan 1 petugas paramedis yang datang beberapa kali dalam seminggu. Jadi, jika ada kasus yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, pekerja harus keluar dari area pabrik untuk berobat. Selanjutnya, keterbatasan perawatan dan pengobatan. Pekerja wanita yang sudah mengalami fibroadenoma mamae belum mendapatkan penanganan medis yang memadai karena fasilitas di tempat kerja tidak mendukung dan sebagian pekerja tidak memiliki BPJS aktif. Kemudian faktor ekonomi yang juga menjadi masalah besar, meskipun sebenarnya layanan rujukan sudah tersedia, tetapi banyak pekerja yang tidak melanjutkan pengobatan karena biaya dan status BPJS-nya yang tidak aktif. Lalu yang keempat, ada kurangnya program edukasi kesehatan. Edukasi tentang deteksi dini fibroadenoma mamae dan pemeriksaan sadari belum menjadi program rutin di perusahaan tersebut. Akibatnya, kesadaran pekerja terhadap pentingnya pemeriksaan payudara masih rendah. Dari hasil wawancara dengan para pekerja juga ditemukan bahwa dukungan sosial dan kebijakan perusahaan juga masih minim karena banyaknya pekerja yang takut kehilangan upah jika izin berobat karena belum ada kebijakan khusus yang melindungi mereka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu juga status sosial ekonomi pekerja yang rendah juga menjadi faktor penghambat sebagai penghasilan yang mereka dapatkan itu pas-pasan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS aktif sehingga biaya pemeriksaan menjadi hambatan utama. Jadi ketika kita lihat secara keseluruhan, analisa data ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan di komunitas pekerja wanita bukan hanya aspek individu tetapi juga dari sistem kebijakan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dukungan sosial terhadap pekerja wanita masih sangat rendah. Banyak pekerja yang enggan berobat karena takut kehilangan penghasilan apalagi jika mereka harus izin di jam kerja. Selain itu, tidak ada waktu khusus yang disediakan perusahaan untuk memeriksa kesehatan rutin. Jadi jika mereka mau memeriksa kesehatan, mereka harus dilakukan di luar jam kerja dan itu tentu cukup memberatkan. Dan dari sisi ekonomi juga ditemukan keterbatasan yang signifikan. Sebagian pekerja tidak memiliki asuransi kesehatan aktif seperti BPJS, sehingga mereka kesulitan membayar biaya pengobatan secara mandiri, yang mengakibatkan banyak yang memilih menunda pengobatan atau tidak berobat sama sekali. Dari data angket juga dihasilkan cukup memprihatinkan karena sekitar 60% pekerja wanita tidak mengetahui prosedur pemeriksaan lanjutan setelah mereka menemukan benjolan pada payudara. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pelayanan kesehatan sangat lemah. Lalu ada 70% pekerja belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang fibroadenoma mamae atau sadari. Artinya promosi kesehatan dan mentoring di tempat kerja masih minim dan belum dilakukan secara rutin. Jadi, jika kita lihat dari hasil observasi dan angket ini, masalah utamanya bukan hanya fasilitas atau ekonomi saja, tetapi juga kurangnya dukungan sosial, edukasi, dan perhatian dari pihak perusahaan terhadap kesehatan si pekerjanya itu. Oke teman-teman, setelah melalui proses pengkajian data, observasi, dan hasil angket, kita akhirnya bisa menetapkan 2 diagnosa utama keperawatan komunitas pada pekerja wanita di PT Sanwa Pars Indonesia. Diagnosa yang pertama yaitu defisit kesehatan komunitas. Hal ini muncul karena tingkat pengetahuan pekerja yang rendah tentang fibroadenoma mamae atau FAM, dan pentingnya pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Kurangnya edukasi, minimnya fasilitas, dan tidak adanya program kesehatan rutin di perusahaan juga jadi faktor pendukung. Akibatnya, banyak pekerja tidak mengenali tanda-tanda dini masalah kesehatan, sehingga resiko komplikasi meningkat. Lalu, diagnosa yang kedua yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Ini berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan, tenaga kesehatan, dan fasilitas seperti puskesmas atau BPJS. Belum ada program kesehatan kerja terencana, penyuluhan rutin, maupun kebijakan pemeriksaan kesehatan wanita di tempat kerja. Faktor sosial dan ekonomi juga memperburuk situasi. Sebagian pekerja
tidak memiliki BPJS aktif, dan takut kehilangan penghasilan jika berobat. Jadi, kedua diagnosa ini, defisit kesehatan komunitas dan manajemen kesehatan tidak efektif, saling berkaitan erat. Masalahnya bukan hanya pada individu, tapi juga pada sistem dan lingkungan kerja yang belum mendukung perilaku hidup sehat. Oke, selanjutnya ada intervensi keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu dengan diagnosa defisit kesehatan komunitas. Diagnosa ini masuk dalam kategori perilaku dengan subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Secara definisi, defisit kesehatan komunitas berarti adanya masalah kesehatan atau faktor risiko yang bisa mengganggu kesejahteraan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, para pekerja wanita di PT Sanwa Pers Indonesia. Faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan perilaku pencegahan terhadap FAM, serta minimnya kesadaran melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Kalau dilihat dari kondisi klinis terkait, masalah ini bisa berkaitan dengan beberapa hal, seperti fibroadenoma mama itu sendiri, kanker payudara stadium awal, gangguan kecemasan akibat kekhawatiran tentang kondisi kesehatan, stres karena beban kerja tinggi, masalah gizi, dan masalah kesehatan reproduksi. Lalu, kalau kita lihat dari penyebabnya, defisit kesehatan komunitas ini muncul karena beberapa faktor, seperti akses layanan kesehatan yang terbatas, kurangnya sumber daya tenaga kesehatan, program kesehatan yang di perusahaan tidak memiliki anggaran yang cukup, bahkan tidak adanya evaluasi serta perencanaan program berkelanjutan. Nah, semua faktor ini saling berkaitan dan menyebabkan rendahnya kesadaran serta pengetahuan pekerja terhadap pencegahan FAM. Dari hasil pengkajian juga ditemukan beberapa tanda dan gejala mayor, di mana secara objektif terlihat adanya masalah kesehatan pada komunitas kerja, seperti kasus FAM yang sudah teridentifikasi. Selain itu, faktor fisiologis dan psikologis seperti stres, kelelahan, dan kecemasan membuat pekerja semakin membutuhkan perhatian dan perawatan. Nah, melalui diagnosa ini, perawat komunitas diharapkan dapat melakukan intervensi berupa penyuluhan kesehatan, pelatihan sadari, promosi gaya hidup sehat, dan pembentukan kader kesehatan wanita di tempat kerja. Dengan begitu, pekerja tidak hanya tahu tentang FAM, tetapi juga termotivasi untuk menjaga kesehatannya sendiri dan saling mendukung antara sesama rekan kerja. Selanjutnya, di sini ada luaran. Setelah dilakukan intervensi dan program peningkatan kesehatan di komunitas pekerja wanita, diharapkan akan terlihat beberapa perubahan positif yang menunjukkan perbaikan status kesehatan komunitas. Yang pertama, ketersediaan program promosi dan proteksi kesehatan semakin meningkat. Kedua, partisipasi pekerja dalam berbagai kegiatan kesehatan meningkat. Ketiga, keikutsertaan BPJS atau asuransi aktif juga meningkat. Keempat, kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan di tempat kerja semakin membaik. Kelima, sistem surveillance dan pemantauan kesehatan mulai berkembang. Lalu yang terakhir, angka morbiditas, mortalitas, serta prevalensi penyakit di lingkungan kerja menurun. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya keperawatan komunitas telah berhasil meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pekerja secara menyeluruh. Selanjutnya, di sini ada intervensi keperawatan. Di sini ada 3 fokus utama yang kami rancang untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu promosi perilaku kesehatan. Tujuan utamanya adalah membantu para pekerja membangun kebiasaan sehat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini penyakit payudara, terutama pada FAM. Di sini ada langkah-langkah edukasi yang dilakukan, antara lain yang pertama, memberikan edukasi kepada pekerja dan kader kesehatan di perusahaan tentang deteksi dini FAM. Yang kedua, memberikan edukasi kepada pihak perusahaan mengenai pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi pekerja wanita. Yang ketiga, menjelaskan tentang faktor risiko dan gaya hidup tidak sehat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya FAM. Yang keempat, mengidentifikasi dan mendorong perilaku hidup sehat melalui program sederhana. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, serta
memberikan orientasi kepada pekerja baru tentang layanan kesehatan yang tersedia, supaya mereka tahu kemana harus berobat jika mengalami keluhan. Selanjutnya, ada intervensi kedua yang berfokus pada proses kelompok atau pengembangan kesehatan masyarakat dengan tujuan adalah membangun dukungan sosial di antara para pekerja dan membentuk sistem yang bisa berjalan secara mandiri di lingkungan kerja. Langkah-langkahnya antara lain seperti memfasilitasi pembentukan struktur organisasi kesehatan kerja di dalam perusahaan. Jadi seperti ada tim kecil yang mengatur kegiatan promosi kesehatan yang bekerja sama dengan HRD dan tenaga medis. Lalu, mengembangkan dukungan antar pekerja melalui kelompok diskusi kecil supaya mereka bisa saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Selanjutnya, membentuk support group bagi pekerja wanita yang sudah mengalami FAM agar mereka tidak merasa sendirian dan bisa saling memberikan semangat untuk menjalin pengobatan. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pertemuan rutin antara pekerja, kader, dan pihak perusahaan untuk memantau perkembangan program kesehatan dan menyusun rencana tindak lanjut. Selanjutnya, ada intervensi terakhir adalah kemitraan komunitas. Ini penting banget karena masalah kesehatan komunitas tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja, butuh kerjasama dari berbagai sektor. Ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu pertama, mengidentifikasi dan melatih kader kesehatan wanita di perusahaan agar mereka bisa menjadi perpanjangan tangan tenaga medis. Lalu, menjalin kerjasama dengan puskesmas, BPJS, dan dinas kesehatan setempat. Lalu, selanjutnya melibatkan pihak perusahaan dan tenaga kesehatan dan mengadakan kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, yang terakhir melibatkan NGO atau LSM yang bergerak di bidang kesehatan. Dengan adanya kemitraan seperti ini, diharapkan upaya perencanaan FAM bisa berjalan lebih efektif dan menyentuh semua lapisan pekerja wanita. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada intervensi yang kedua, yaitu pengembangan kesehatan masyarakat. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberdayakan pekerja wanita agar mampu menjaga kesehatan diri dan lingkungannya secara mandiri, sekaligus memperkuat peran tenaga kesehatan dalam mendukung komunitas kerja yang sehat. Di sini, intervensinya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pemberdayaan masyarakat dan profesional keperawatan. Yuk kita bahas satu-satu. Sini yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, di mana perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu pekerja wanita agar lebih peduli dan aktif terhadap kesehatannya sendiri. Langkah-langkah yang bisa dilakukannya antara lain mengadakan penyuluhan dan pelatihan kader kesehatan tentang deteksi dini FAM dan cara melakukan sadari yang benar. Yang kedua, melaksanakan kampanye kesehatan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif pekerja. Yang terakhir adalah membentuk komunitas pekerja peduli kesehatan wanita sebagai wadah berbagai informasi dukungan emosional dan pengalaman sesama rekan kerja. Dengan adanya wadah ini, pekerja bisa lebih terbuka untuk membicarakan kesehatan reproduksi tanpa rasa malu atau takut. Lalu yang kedua ada profesional keperawatan. Nah, bagian kedua ini berfokus pada peran profesional perawat komunitas. Di sini, perawat bukan hanya memberikan edukasi, tetapi juga berperan aktif dalam pelayanan kesehatan langsung dan berdampingan. Ada beberapa langkah yang dilakukan, antara lain melakukan screening payudara rutin, baik melalui pemeriksaan sadari maupun sadanis untuk mendeteksi secara dini adanya benjolan atau kelainan. Yang kedua, memberikan edukasi kepada pekerja tentang penyebab, faktor risiko, dan pentingnya deteksi dini FAM. Yang ketiga, mengedukasi pekerja tentang pengobatan dan kepatuhan terapi. Selanjutnya, melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan dukungan psikologis dan konseling ringan, terutama bagi pekerja yang merasa cemas atau takut karena kondisi kesehatannya. Dengan pendekatan seperti ini, perawat tidak hanya fokus pada pengobatan, tapi juga membantu pekerja dari sisi emosional dan sosial. Nah, teman-teman, kita lanjut ke intervensi keperawatan untuk diagnosa yang kedua, yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Diagnosa ini masuk dalam kategori perilaku dengan subkategori manajemen dan koordinasi pelayanan kesehatan. Secara definisi, manajemen kesehatan tidak efektif berarti adanya ketidakmampuan komunitas dalam mengatur, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan yang tersedia untuk menangani kasus fibroadenoma mammae atau FAM.
Kondisi ini bisa terjadi karena keterbatasan fasilitas kesehatan di tempat kerja, lemahnya sistem rujukan, rendahnya partisipasi pekerja, dan kurangnya koordinasi antara perusahaan dan fasilitas kesehatan setempat. Dari hasil pengkajian, beberapa kondisi klinis yang terkait dengan masalah ini antara lain: pertama, banyaknya pekerja wanita mengalami FAM yang tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, di tempat kerja tidak ada sistem monitoring kesehatan payudara, baik sadari maupun pemeriksaan klinis seperti sadanis. Yang ketiga, belum ada pelatihan kader kesehatan atau petugas internal yang bertanggung jawab terhadap promosi kesehatan kerja. Yang keempat, sebagian besar pekerja tidak memahami prosedur pemeriksaan atau rujukan, sehingga sering bingung saat ingin berobat. Dan yang terakhir, program kesehatan kerja ini di perusahaan belum terintegrasi dengan upaya deteksi dini FAM. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di lingkungan kerja belum terstruktur dengan baik dan masih berjalan secara fasil. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa penyebab utama mengapa manajemen kesehatan di komunitas ini belum efektif, yaitu pertama, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas di lingkungan kerja. Hanya ada satu paramedis yang datang beberapa kali seminggu tanpa sistem pemeriksaan rutin. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan supervisi terhadap petugas kesehatan atau kader internal. Akibatnya, tidak ada yang bertugas secara tetap dalam bidang promosi kesehatan. Yang ketiga, tidak adanya koordinasi antara perusahaan dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit rujukan. Yang keempat, hambatan biaya dan transportasi juga menjadi faktor penting karena sebagian pekerja tidak memiliki BPJS aktif dan sulit menjangkau layanan kesehatan di luar jam kerja. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran serta adanya stigma malu memeriksakan diri membuat banyak kasus tidak segera terdeteksi. Nah, dari hasil observasi lapangan ditemukan beberapa tanda mayor yang memperkuat diagnosa ini. Antara lain, tidak ada kegiatan pemeriksaan sadari atau sadanis di komunitas kerja. Pekerja dan keluarganya tidak mengetahui alur layanan dan rujukan jika terjadi keluhan kesehatan. Dan petugas kesehatan belum melakukan penyuluhan rutin atau pendataan kasus FAM. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kesehatan kerja masih pasif dan belum berjalan efektif. Lalu di sini ada luaran status manajemen kesehatan. Setelah dilakukan intervensi selama 6 kali kunjungan dengan durasi sekitar 120 menit per sesi, diharapkan akan ada beberapa perubahan positif di komunitas pekerja wanita. Antara lain, pekerja mampu melakukan sadari rutin setiap bulan, pemanfaatan layanan kesehatan kerja dan puskesmas meningkat, penerapan perilaku hidup sehat di lingkungan kerja meningkat, kesadaran pekerjaan terhadap pentingnya deteksi dini juga meningkat, dan yang terakhir, hambatan akses layanan kesehatan terkait FAM menurun. Dengan hasil tersebut, perawat komunitas bisa memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan kerja berjalan lebih efisien, terarah, dan benar-benar berdampak bagi pekerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intervensi keperawatan, yaitu yang pertama ada intervensi promosi perilaku upaya kesehatan, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kebiasaan sehat pekerja wanita di lingkungan kerja. Maka langkah yang dilakukan antara lain, pertama, memberikan edukasi tentang pengertian, tanda, dan faktor resiko FAM, serta pentingnya melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri secara rutin. Kedua, memberikan edukasi kepada perusahaan mengenai pentingnya dukungan fasilitas kesehatan yang rutin. Ketiga, mengajarkan pola hidup sehat dan gizi seimbang di lingkungan kerja. Contohnya, membatasi konsumsi kopi manis, memperbanyak air putih, serta membawa bekal bergizi. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku kesehatan yang perlu ditingkatkan. Lalu, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan wanita, misalnya dengan menyediakan media informasi seperti poster, leaflet, atau papan edukasi, dan menyelenggarakan penyuluhan rutin, dan mengenalkan layanan kesehatan yang tersedia kepada pekerja, baik itu klinik perusahaan, puskesmas, atau rumah sakit rujukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para pekerja lebih sadar, lebih peduli, dan merasa difasilitasi untuk menjaga kesehatannya. Selanjutnya, kita masuk ke proses kelompok dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Fokus bagian ini adalah membangun kerjasama dan komunikasi efektif antara perusahaan, pekerja, dan pihak kesehatan untuk mengatasi masalah FAM secara bersama-sama. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan dan penanganan FAM, seperti HRD, klinik perusahaan, serta kader kesehatan di lingkungan kerja. Kedua, memfasilitasi diskusi kelompok antara perusahaan dan perwakilan pekerja wanita.
Yang ketiga, menentukan prioritas masalah, misalnya kendala biaya pemeriksaan, waktu yang terbatas, atau kurangnya informasi tentang deteksi dini. Lalu, membimbing kelompok dalam menyusun rencana aksi bersama seperti program penyuluhan kesehatan, pemeriksaan payudara gratis, atau kampanye sadari di tempat kerja. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi bulanan serta tindak lanjut hasil kegiatan untuk memastikan program berjalan dan berdampak nyata bagi pekerja. Dengan pendekatan ini, pekerja tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga bagian aktif dari solusi kesehatan komunitas. Selanjutnya, intervensi yang ketiga adalah kemitraan komunitas. Dalam upaya menjaga kesehatan wanita di tempat kerja, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama. Langkah-langkah yang dilakukannya antara lain, pertama, menghubungkan perusahaan dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan BPJS. Lalu yang kedua, melibatkan HRD, klinik, dan pekerja wanita dalam kegiatan promosi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang ketiga, mengkoordinasikan dukungan CSR dari perusahaan atau lembaga kesehatan luar. Selanjutnya, menetapkan mekanisme rujukan dua arah antara klinik, perusahaan, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, agar pekerja yang membutuhkan perawatan lanjutan bisa tertangani dengan cepat. Dan yang terakhir, melibatkan tenaga kesehatan puskesmas dalam pelatihan dan supervisi kader kesehatan, supaya kader di tempat kerja bisa bekerja dengan lebih percaya diri dan profesional. Dengan membangun kemitraan ini, sistem kesehatan komunitas ini menjadi lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, 3 intervensi ini, promosi perilaku kesehatan, promosi kelompok, dan kemitraan komunitas, merupakan satu kesatuan strategi untuk membangun lingkungan kerja yang peduli kesehatan wanita. Melalui edukasi, kolaborasi, dan dukungan lintas sektor, diharapkan pekerja wanita di PT Sanpro Pars Indonesia bisa menjadi lebih sadar, berdaya, dan terlindungi dari resiko FAM. Selanjutnya, di bagian terakhir ada intervensi keperawatan komunitas berfokus pada pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan serta peran profesional perawat komunitas. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kesehatan kerja yang berkelanjutan di mana pekerja, perusahaan, dan tenaga kesehatan bisa berkolaborasi menjaga kesehatan wanita di tempat kerja. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada pemberdayaan masyarakat, di mana fokusnya adalah membentuk sumber daya internal yang bisa berperan aktif dalam promosi kesehatan, supaya upaya pencegahan FAM tidak hanya bergantung pada tenaga medis dari luar. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu membentuk kader kesehatan kerja wanita minimal 5 orang di setiap divisi. Mereka akan menjadi perpanjangan tenaga tangan kesehatan dalam memberikan edukasi dan pemantauan dini. Yang kedua, melatih para kader tersebut dalam teknik sadari. Yang ketiga, melaksanakan penyuluhan kesehatan reproduksi, lalu membentuk kelompok dukungan pekerja wanita, dan yang terakhir, membentuk atau membuat media edukasi internal seperti poster, banner, buletin, atau grup WhatsApp kesehatan yang berisi tips, informasi, pemeriksaan, dan ajakan untuk hidup sehat. Dengan adanya langkah-langkah ini, lingkungan kerja bisa menjadi tempat yang lebih sehat, informatif, dan saling mendukung. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran profesional keperawatan. Di sini, perawat komunitas memiliki tanggung jawab seperti pendamping, pembimbing, sekaligus pengawas dalam melaksanakan program kesehatan kerja. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu: pertama, melakukan supervisi terhadap kader kesehatan dalam melaksanakan edukasi dan screening terdeteksi dini FAM, supaya kegiatan berjalan sesuai standar. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan perusahaan seperti puskesmas tempat untuk memastikan pemeriksaan dan rujukan bisa dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya, membimbing kader dalam komunikasi edukatif, melakukan monitoring berkala. Lalu, yang terakhir, menyusun laporan kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan program kesehatan kerja agar hasilnya bisa terus ditingkatkan setiap periode. Dengan peran aktif perawat ini, program kesehatan tidak hanya berjalan formalitas, tapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan para pekerja wanita. Selanjutnya, kita masuk pada Plans of Action atau rencana pelaksanaan kegiatan, di mana bagian ini berisi langkah-langkah nyata yang akan dilakukan di lapangan, mulai dari penyuluhan, pelatihan, sampai evaluasi hasil program. Bagian ini, kegiatan utamanya adalah
Ada yang pertama, penyuluhan tentang fibroadenoma mamae dan sadari kepada seluruh pekerja wanita. Tujuannya agar mereka memahami pentingnya deteksi dini dan bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri dengan benar. Kedua, pelatihan kader kesehatan kerja. Kader akan dilatih langsung oleh perawat komunitas dan tenaga puskesmas agar mampu menjadi penggerak kesehatan di setiap divisi. Ketiga, pembentukan kelompok kerja kesehatan wanita yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, berbagi informasi, dan dukungan sesama pekerja. Keempat, pembuatan media edukasi seperti poster, leaflet, dan konten digital di grup WhatsApp internal agar pesan kesehatan terus tersampaikan secara konsisten. Yang terakhir, pemantauan rutin dan diskusi kesehatan bertema Kenali FAM yang akan diadakan secara berkala untuk mengevaluasi pemahaman dan perubahan perilaku pekerja. Dengan tujuan dari rencana ini diantara lain meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja wanita terhadap pentingnya deteksi dini, lalu membentuk kader kesehatan yang aktif dalam edukasi, pemantauan, dan pelaporan kesehatan reproduksi wanita, meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap pemeriksaan payudara secara rutin. Dengan pencapaiannya, tujuan-tujuan ini diharapkan komunitas bekerja menjadi lebih peduli dan mandiri dalam menjaga kesehatannya. Sasaran kegiatan ini tidak hanya pekerja wanita, tetapi juga seluruh pihak yang berperan dalam mendukung kesehatan kerja, yaitu pekerja wanita sebagai penerima manfaat utama, kader kesehatan sebagai pelaksana di lapangan, HRD sebagai penanggung jawab kebijakan internal, petugas puskesmas, dan tentunya perawat komunitas sebagai pendamping dan koordinator kegiatan. Lalu, untuk pelaksanaannya, kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Minggu pertama sampai minggu keempat, bulan pertama difokuskan untuk penyuluhan dan pelatihan kader, kemudian pada bulan kedua hingga bulan ketiga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan perilaku pekerja sudah berubah setelah intervensi diberikan. Dan pembagian waktu seperti ini kegiatannya bisa berjalan efektif dan terukur. Lalu untuk tempat pelaksanaannya, semua kegiatan ini akan dilaksanakan di tempat yang mudah dijangkau oleh pekerja, yaitu di ruangan serbaguna perusahaan, klinik internal, serta puskesmas yang ada di mitra di wilayah Padalarang tersebut. Pemilihan lokasi ini diharapkan bisa memudahkan pekerja untuk mengikuti kegiatan tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu lama. Selanjutnya, untuk penanggung jawab kegiatan ini terdiri dari beberapa pihak yang saling berkoordinasi, yaitu perawat komunitas sebagai koordinator utama kegiatan, HRD perusahaan yang mengatur jadwal dan dukungan logistik, kader kesehatan yang menjalankan edukasi dan monitoring kesehatan, serta tenaga kesehatan dari puskesmas yang berperan dalam pemeriksaan dan supervisi kegiatan. Nah, setelah kita bahas rencana pelaksanaan program, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu peran dan fungsi perawat komunitas. Dalam program pencegahan dan penanganan fibroadenoma mamae atau FAM di tempat kerja, perawat komunitas memegang peran yang sangat sentral, tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga berperan dalam advokasi, manajemen, hingga pendampingan langsung kepada pekerja. Nah, di sini ada peran pertama adalah sebagai edukator, di mana perawat berperan untuk memberikan edukasi kepada pekerja wanita tentang pengertian FAM, gejala awal, serta pentingnya deteksi dini. Tujuannya adalah agar setiap pekerja memiliki pengetahuan dasar untuk menjaga kesehatan payudaranya sendiri. Yang kedua, ada advokat, yang dimana perawat bertugas untuk memperjuangkan hak pekerja dalam mendapatkan akses pemeriksaan payudara yang mudah, aman, dan terjangkau. Yang ketiga, ada manajer atau pengelola, di mana perawat ini mengatur program promosi dan pencegahan FAM di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat, ada pemberian asuhan. Di sini, perawat memberikan pelayanan langsung kepada pekerja seperti pemeriksaan dasar payudara, konseling ringan, dan edukasi tentang gaya hidup. Yang kelima, ada kolaborator, yang dimana artinya perawat bekerja dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem kesehatan di tempat kerja. Yang keenam, peneliti. Dalam peran ini, perawat mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan wanita seperti jumlah kasus FAM, tingkat pengetahuan pekerjaan, atau hasil survei perilaku sadari. Yang ketujuh, fasilitator. Perawat membantu fasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan wanita di tempat kerja. Yang kedelapan, motivator. Tujuannya
meningkatkan semangat pekerja untuk menjaga kesehatan payudara dan melakukan pemeriksaan rutin. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa perawat komunitas tidak hanya berperan sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai pendidik, pendamping, penggerak, dan pelindung kesehatan masyarakat. Semua peran ini saling melengkapi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, sadar, dan peduli terhadap pencegahan FAM. Dapat kita simpulkan bahwa kasus fibroadenoma mamae atau FAM pada pekerja wanita di PT Sanwa Pars Indonesia menunjukkan masih rendahnya kesadaran terhadap deteksi dini serta terbatasnya fasilitas kesehatan di lingkungan kerja. Permasalahan utama yang muncul meliputi pola hidup yang kurang sehat, kurangnya edukasi tentang pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, serta adanya stigma terhadap pemeriksaan payudara. Dari hasil pengkajian tersebut, ditetapkan 2 diagnosa keperawatan utama, yaitu defisit kesehatan komunitas dan manajemen kesehatan tidak efektif. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan edukasi kesehatan yang berkelanjutan, pembentukan kader kesehatan kerja, serta kolaborasi antara perusahaan, tenaga kesehatan, dan pekerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran terhadap deteksi dini FAM dapat meningkat, serta mencegah penyakit dapat dilakukan secara lebih optimal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan wanita pekerja bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama antara perusahaan dan tenaga kesehatan. Melalui sistem kesehatan kerja yang kuat, edukasi rutin, dan dukungan lintas sektor, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.